Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikhwafil jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kesabaran dalam melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, insyaallah kita sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada maqalah ke-19 dari kisah Sahibul Ibad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaratu nafari la yaqbalallahu ta'ala salatuhum. Ada 10 golongan yang salatnya tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rajulun salat wahidan bi ghairi qiraat, ya, orang yang sholat sendiri munfarid tanpa membaca Fatihah, ya. Jadi kalau orang tidak membaca Fatihah apalagi sholat sendiri itu, ya, itu sholatnya tidak sah, karena Fatihah adalah rukun daripada sholat, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bahkan, ya, saya bicara mazhab Syafi'i karena ini khilaf di kalangan ulama. Tatkala seorang makmum tidak membaca Fatihah saja, situ sudah tidak sah salat. Ya, la salata lima yaqra'u bi Fatihatil kitab. Ya, kata Nabi gitu. Tidak ada salat tanpa dia membaca Fatihah. Ya. Jadi tatkala imam membaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, terakhir waladdallin, amin. Nah, setelah itu makmum wajib membaca Fatihah dalam mazhab Syafi'i, ya. Kalau yang mazhabnya memang ada beberapa pendapat, bacaan Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Saya membahas tentang mazhab Syafi'i dulu karena kebetulan mazhab saya adalah Syafi'i, ya. Jadi yang ditanggung Fatihahnya itu dalam mazhab Syafi'i tatkala seseorang sholat masbuk. Misalnya tatkala dia berdiri belakang imam, dia masih mendapati ruku, ya, itu dihitung dia masuk dalam rakaatnya itu, ya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan ruku, ya tidak, artinya tertinggal satu rakaat. Itu yang ditanggung, ya. Jadi la sholata liman yaqra'u bi Fatihatil kitab, kata Nabi. Tidak ada sholat kecuali dia membaca Fatihah. Apalagi sholat munfarid, sholat sendiri, ya. Gimana ceritanya dia sholat sendiri tidak membaca Fatihah, ya kan, tidak sah sholatnya, ya. Makanya untuk mensiasati perbedaan pendapat, ada menurut Imam Syafi'i orang yang tidak baca Fatihah makmum tidak sah. Ada pendapat yang lain, nanti mungkin ada penjelasan khusus nanti tentang bacaan Fatihah dalam sholat, ya, itu baca Fatihah ditanggung imam, ya. Makanya imam itu ada pendapat dari guru-guru saya itu tatkala dia membaca waladhdallin amin, dia sejenak
memberikan kesempatan si makmum untuk membaca Fatihah. Ya. Tapi jangan lama-lama ya. Gitu. Jadi pada saat amin jangan langsung baca surat dulu. Imam ya kira-kira beberapa saat memberikan makmum untuk membaca Fatihah. Maksudnya apa? Tatkala imam membaca surah setelah Fatihah, ya makmum bisa menyimak juga. Itu inti untuk keluar dari khilaf. Ya, makanya orang imam itu harus komprehensif ilmunya. Ya. Jadi di antara perbedaan-perbedaan itu ya kalau guru saya mengajarkan jadi setelah waladhdallin amin sejenak berhenti dulu. Ini dalam sholat jahar maksud saya ya. Kalau sholat-sholat kayak zuhur, asar gitu kan memang tidak terdengar suaranya. Ya, makmum wajib membaca Fatihah kan gitu. Ini ceritanya yang sholat jahar maghrib, isya dan subuh gitu. Jadi orang yang sholat sendiri rajula sholata wahidan bi ghairi qiraah ya tidak sah dia sholatnya ya apalagi sholat sendiri yang tidak membaca Fatihah ya. Kemudian apalagi yang tidak terima sholatnya wa rajulun la yu'adzi zakat ya orang yang tidak mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal itu tidak diterima salatnya ya. Ketiga warajulun ya'umu qauman wa hum lahu karihun orang yang memimpin terhadap suatu kaum sementara kaumnya tersebut benci kepadanya ya. Ya ini relatif sebenarnya relatif tetapi kan bisa dilihat ya tatkala ada pemilihan dari tingkat kecil gitu kan RT RW ya, lurah gitu kan jadi orang yang ingin maju itu ya, menjadi pemimpin dia harus melihat dulu introspeksi ya kalau sebagian di lingkungan saja orang tidak suka ngapain maju bagi ketua RT ketua DKM gitu misalnya. Sementara kanan kiri saja dia sering konflik, sering ribut, pokoknya tidak disukai. Ya, ini ya, juga ya, tidak masuk ke dalam golongan yang sholatnya diterima. Ya. Kemudian warajulum mamlukun abikun. Ya. Hamba sahaya yang melarikan diri, ya budak. Ya melarikan diri dari tuannya ya, zaman Nabi kan itu terutama di Timur Tengah itu banyak hamba sahaya. Kemudian warajulun syaribunul khamru mudminun ya. Siapa lagi yang sholatnya diterima? Peminum arak yang mabuk-mabukan ya, sholat sih sholat ya, tetapi minum jalan terus tidak diterima sholatnya. Jadi tidak akan diterima sholat. Kemudian wamra'atun batat wajawjuha sahitun 'alaiha. Ya. Istri yang tidur sementara suaminya benci kepadanya. Ya. Ini ibu-ibu di atas ya, mohon diingatkan. Ya, jadi gimana pun istri itu adalah hak daripada suami. Tatkala suaminya mempunyai hajat maka perlakukan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi istrinya tidur gitu kan nyenyak tapi suaminya punya hajat gitu kan dan istrinya juga tidak merasa ya, sesuatu yang melanggar dari aturan Allah ya. Hanya suami pun harus bersifat arif. Misalnya tatkala istrinya sedang sakit masa sih dipaksa ya harus bijak ya. Jadi nanti tatkala istrinya sakit dipaksa suaminya punya hajat diancam nanti kamu akan dilaknat sepanjang malam oleh malaikat itu nggak bijak Pak ya. Suami itu harus bijak juga kondisi misalnya istri kelelahan capek dan sebagainya ya suami juga harus bijak. Makanya dalam rumah tangga kalau kita memahami itu indah
Tetapi kalau kita memegang ego masing-masing, ya udah, ya rumah tangga bagikan neraka, ya suaminya gimana, istrinya gimana, ya. Kemudian wa mra'atun khuratun tusalli bi ghairi himar, ya perempuan merdeka yang salat tanpa berhijab, ya. Jadi kan salat, syarat sahnya salat itu kan menutup aurat, ya. Ini perempuan yang merdeka ya tanpa memakai hijab, ya. Wa akilu riba, pemakan riba. Nah, ini pemakan riba juga tidak diterima salatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemakan riba, ya. Kalau bank kan memang ulama berbeda pendapat, ya. Makanya sekarang tumbuh bank-bank syariah, yaitu untuk mensiasati agar kaum muslimin itu ya tidak terjebak dengan perbuatan riba, ya. Wal imamul ja'ir, ya berikutnya adalah pemimpin yang zalim, ya pemimpin yang tidak melakukan sebuah polisi kebijakan-kebijakan, ya yang baik, ya yang memberikan kemaslahatan terhadap umat, ya mentang-mentang jadi atasan ya bertindak semena-mena terhadap bawahan. Misalnya orang yang tidak bersalah karena kebenciannya, karena kedengkiannya, ya itu dipermasalahkan, ya bahkan diberikan sebuah kebijakan yang tidak adil. Ini diancam Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya dalam level sekecil apapun, ya di struktur organisasi manapun, ya pemimpin itu harus ya dia memberikan rasa aman, nyaman, ya kalau dia tidak datang misalnya ke kantor dirindukan, ya tetapi kalau dia nggak datang kebetulan kata anak buahnya, ya karena apa, bawel, ya zalim misalnya gitu. Ini pemimpin yang zalim diancam oleh Allah, sholatnya saja tidak terima. Berat jadi pemimpin itu, ya makanya 7 golongan orang yang nanti mendapat naungan di yaumil akhir, salah satu adalah imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian warajulun la tanhahu salatuhu anil fahsyi wal munkar la yajadaduna minallahi ila bu'da, ya orang yang suka salat tetapi salatnya tidak mencegah dirinya daripada kejahatan dan kemungkaran, ya. Salat tetapi perilakunya, akhlaknya tidak mencerminkan sebagai orang, ya yang akhlak perilakunya adalah orang-orang yang sholat. Dia tidak bertambah sesuatu dari Allah, melainkan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat, ya tetapi ya menggunjing, gibah tetap berjalan. Sholat, mengambil hak orang lain dia lakukan. Dia tetap sholat, ya korupsi tetapi dia lakukan juga, ya ini ya tidak diterima sholatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mohon diingatkan 10 golongan tadi adalah orang yang sholat tanpa membaca Fatihah, orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang menjadi pemimpin suatu kaum tetapi kaumnya itu sangat membencinya, ya masyarakat sangat membencinya. Kemudian hamba sahaya yang melarikan diri, ya ini zaman Nabi ini ada ya budak gitu kan. Kemudian peminum khamar, arak. Kemudian istri yang tidur sementara suaminya tidak ridha. Kemudian perempuan merdeka yang tidak menutup auratnya dalam sholatnya. Kemudian pemakan riba, ya kemudian imam yang tidak adil, pemimpin yang zalim, ya orang yang suka sholat tetapi sholatnya tidak membuahkan hasil, ya artinya tetap melakukan kemungkaran dan pengkemungkaran, itu tidak diterima sholatnya Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja mungkin yang dapat Al-Baqi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kepahaman terhadap ilmu, menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa taat patuh dan ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahu muwaffiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.